Bab 29. Sakit perut. Ayah, Raya bawain makanan kesukaan ayah. Mau makan sekarang apa nanti? Kata Raya sambil menaruh rantang ke atas meja. Adam yang masih terbaring itu pun menggeleng. Nanti aja. Ayah masih kenyang. Ya udah, nanti kalau butuh apa-apa bilang sama Raya. Adam mengangguk. Suami kamu mana? Ketemuan sama temannya jadi tadi cuma nganterin Raya aja ke sini. Kamu nggak ikut? Nanti kalau ketemuan sama cewek gimana? Tanyanya menakut-nakuti Raya. Adam hanya ingin melihat reaksi yang Raya berikan saat dia mengatakan hal itu. Tapi sepertinya kini Raya sudah mulai berpikir panjang. Melihat raut wajahnya yang biasa saja dan terkesan tenang membuat Adam yakin kalau kepercayaan itu sedikit demi sedikit sudah mulai dibangun oleh Raya. Enggak. Raya mau belajar percaya sama Mas Arhan. Lagian ketemuannya juga sama teman yang Raya kenal kok. Adam tersenyum lebar mendengar ucapan Raya. Ternyata tebakannya tidak salah. Anak perempuannya itu sudah benar-benar menerima Arhan sebagai suami. Gimana kamu udah mual-mual? Mual-mual gimana? Masuk angin gitu? Bukan. Ciri-ciri orang hamil gitu. Oh itu. Ya belum, baru juga kemarin masa ia langsung jadi. Tunggu bulan depan, kalau dikasih rezekinya cepat pasti bulan depan udah positif. Kalau belum, kata Mas Arhan suruh usaha lebih keras lagi. Betul, usaha yang keras kalau perlu setiap malam. Ucap Adam diakhiri tawanya. Besok juga Mas Arhan udah masuk kerja lagi. Kan cari nafkah buat kamu dan juga mempersiapkan biar nggak ada kekurangan apapun kalau anak kalian hadir. Raya duduk di kursi yang ada di sebelah ranjang lalu menidurkan kepalanya dan bermanja dengan sang ayah. Adam mengusap-usap kepala Raya lembut sambil ngobrol-ngobrol untuk mengisi kesunyian yang ada. Nanti malam tidur di rumah aja, jangan di sini ya. Kasihan kamu sama Arhan, kedinginan tidur di lantai. Kan pakai kasur lantai. Lagian Raya nggak tega lihat bunda sendirian jagain ayah. Mas Arhan juga nggak keberatan nemenin ayah. Pulang aja urusin suami kamu. Iya ya. Gimana nanti kata Mas Arhan aja, Raya ngikutin doang. Kamu udah main ke rumah mertua kamu? Belum. Kan di sini terus jagain ayah, tapi semalam udah telepon kok. Rencananya besok Raya mau main ke sana sekalian ngambil barang Mas Arhan. Bagus. Sering-sering main ke rumah mertua walau nggak sama suami kamu juga. Nyamperin orang tua itu berkah dan dapat pahala. Nanti kerasa kok di rumah tangga kamu kalau kamu baik sama orang tua. Banyak-banyak bersyukur punya mertua seperti Rahma dan Idris. Mereka nggak pernah bedain kamu, justru mereka menganggap kamu anaknya. Kalau mereka nggak baik, pas kejadian waktu itu pasti mereka udah suruh Arhan cerain kamu kan? Tapi apa? Mereka malah mau hubungan kalian baik-baik aja. Iya ayah. Aku selalu ingat nasihat ayah kok. Aku juga bersyukur punya mertua kayak mereka dan suami seperti Arhan. Adam memang selalu mengingat Raya untuk sering-sering berkunjung ke rumah mertuanya walaupun gak sama Arhan. Ucap Adam benar kok, Raya memang harus banyak-banyak bersyukur karena punya mertua yang sangat baik, tidak pernah membedakannya dan selalu ingat kalau punya apa-apa. Gak heran kenapa Arhan tumbuh jadi lelaki yang baik dan soleh karena orang tuanya pun seperti itu juga. Mereka berhasil mendidik Arhan jadi lelaki yang baik, bertanggung jawab dan mengerti agama. Dari sini Raya mengerti, kenapa ayahnya begitu ngotot untuk menikahi dia dan Arhan. Sebab sekarang Raya merasakan bagaimana dihargai sebagai seorang istri, bagaimana diperlakukan sangat baik dan lembut bahkan di atas ranjang sekalipun. Obrolan mereka terhenti saat pintu terbuka lebar. Raya langsung merubah posisinya jadi duduk tegak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek. Seru Raya ketika tahu yang datang adalah Firman. Raya pun mencium tangan kakeknya lalu menyuruhnya untuk begitu lucu apalagi kalau udah bisa jalan pasti seru. Raya takut kewalahan dan gak bisa adil. Yang ada nanti anak Raya kurang kasih sayang. Pasti adil. Saat hamil lalu melahirkan naluri sebagai ibu nanti tumbuh sendiri kayak bunda kamu. Dia sebenarnya juga belum siap pas hamil kamu dulu karena Rizwan baru umur 2 tahunan kalau nggak salah. Jadi masih terlalu kecil untuk punya adik, tapi berhubung ayah kamu kebobolan dan terciptalah kamu.
Alhamdulillahnya setelah lahir bunda kamu bisa bersikap adil. Ucap Firman menceritakan sedikit apa yang terjadi di masa lalu. Ya, jangan ngomong kebobolan juga dong. Saya malu sama Raya. Keluhnya yang langsung disambut tawa oleh Firman. Kan kenyataannya gitu. Ya tapi kan, kalau nggak kebobolan Raya nggak bakalan ada, iya nggak kek? Sela Raya. Firman mengangguk cepat. Betul. Kamu mungkin nggak ada kalau ayah kamu nggak kebobolan. Ayah! Tawa Raya dan Firman pecah setelah berhasil menggoda Adam yang kini tengah menahan malu. Lo nggak ada niatan di Kamal? Saat ini Arhan dan Kemal sedang berada di kafe. Mereka sengaja bertemu karena ada urusan yang harus mereka selesaikan. Nanti tunggu adik lo lulus kuliah. Sahut Kemal membuat Arhan mendelik seketika. Adik gue? Kemal mengangguk. Biasa aja nggak usah kaget. Jangan main-main, Mal. Peringat Arhan lalu menyeruput kopinya. Emang kenapa sih? Gue normal, Di. Bukan begitu. Auda itu adik gue satu-satunya yang paling gue jaga dan gue sayangin. Iya, gue tahu. Gak ada salahnya kan gue sama adik lo? Jangan bercanda, Kemal. Peringatnya lagi. Gak bercanda, Bang. Gue naksir sama adik lo dari pas lo ajak gue ke rumah waktu itu sampai sekarang. Bercanda seperti biasanya karena sulit sekali membedakan mana Kemal yang serius dan Kemal yang bercanda. Mal, please kalau lo cuma bercanda jangan deh. Ingat dia adik gue. Jangan lo pakai main-main. Arhan mendengar Kemal menghela nafas kasarnya. Tatapan mata Kemal menyeratkan kalau lelaki itu serius dan sedang tidak bercanda. Gue serius, Bang. Kalau masalah perasaan gue nggak pernah main-main. Dan lo tahu itu, Bang. Selama ini lo nggak pernah lihat gue sama cewek kan? Lo juga tahu gue sampai dikatain homo sama anak kampus saking gue cueknya sama cewek dan nggak bersikap kayak cowok lain. Itu karena emang gue nggak tertarik sama mereka. Gue tertariknya sama adik lo, jadi tolong restuin gue, Bang. Jadi lo deket sama gue itu karena lo suka sama adik gue? Ceritanya lo mau masuk jalur VIP gitu biar langsung bisa dapatin Alda lewat gue? Gak gitu juga, Bang. Gue mah murni temenan sama lo tanpa pamrih. Urusan pertemanan sama cinta beda. Gue cuma minta restu lo. Urusan deketin mah biar gue sendiri yang berjuang buat dapetin Alda. Arhan manggut-manggut. Dia memang mengenal Kemal. Kemal lelaki baik dan juga bertanggung jawab. Gak ada salahnya kalau Kemal ingin mendekati Alda. Toh urusan mau atau enggaknya itu ada di tangan Alda sendiri. Arhan tak akan melarangnya. Silakan aja. Selagi niat lo baik gue dukung, tapi lo harus ingat, siapa yang lagi lo deketin, siapa yang lagi lo perjuangin yaitu adik gue. Lo harus ingat itu. Kalau niat lo cuma main-main mending lo jangan pernah memulainya, tapi kalau niat lo baik dan serius sama adik gue silahkan jalan terbuka lebar. Mal, mungkin lo temen gue tapi untuk menyangkut adik gue nggak pandang bulu alias nggak peduli mau lo siapa kek, dari mana kek, gue nggak peduli. Karena itu menyangkut masa depan adik gue. Kemal mengangguk mantap. Siap, Bang. Lo bisa pegang ucapan gue kalau gue emang beneran serius sama adik lo. Makasih karena lo udah mau dukung gue. Oke. Lo harus berjuang sendiri buat dapatin Alda karena semua keputusan ada di dia. Di cafe sama Kemal. Kenapa? Sakit? Oke aku ke situ sekarang. Tunggu di rumah sakit ya. Ini aku mau jalan ke situ. Kenapa, Bang? Tanya Kemal yang sejak tadi menyimak. Gue cabut dulu. Raya sakit. Buat yang lainnya kita bahas nanti kalau lo sama gue nggak sibuk lagi. Oke. Sip dah. Cepat sembuh buat kakak ipar. Hati-hati bawa mobilnya, Bang. Oke, lo juga. Arhan langsung pergi setelah berpamitan sebentar pada Kemal. Raut wajahnya sekarang benar-benar khawatir karena tadi dia mendengar rintihan Raya. Syukurlah jalanan hari ini lenggang jadi Arhan bisa cepat sampai. Dia langsung memarkirkan mobilnya di basement dengan cepat. Arhan berlari menuju ruangan di mana ayah Adam dirawat. Kekhawatiran nampak jelas di wajahnya saat ini. Setelah sampai Arhan langsung membuka pintunya. Arhan,
Raya di mana ya? Tanya Arhan karena hanya melihat ayah Adam sendirian. Dibawa ke UGD sama Bunda. Arhan ke sana dulu ya, ya? Gak apa-apa kan Arhan tinggal? Adam mengangguk. Gak apa-apa. Kamu cepat temuin Raya. Arhan pun langsung keluar menuju UGD di mana Raya berada. Dari ujung lorong Arhan bisa melihat Bunda Mita yang berdiri. Bunda, Raya mana? Di dalam Han. Lagi diperiksa dokter. Arhan masuk ya? Masuk aja. Arhan pun langsung masuk. Setelah pintu terbuka barulah dia bisa melihat istrinya yang terbaring di ranjang rumah sakit dengan rintihannya. Sayang? Mas? Lirihnya. Arhan menghampiri Raya dengan wajah cemasnya. Lalu menatap dokter yang tengah memeriksa kondisi Raya. Istri saya kenapa, Dok? Tanya Arhan pada dokter perempuan itu. Magia kambuh, Pak. Sebaiknya untuk jam makan selalu diperhatikan dan penuhi kebutuhannya seperti vitamin. Banyak makan sayuran, buah-buahan, jangan sampai telat makan. Jawabnya menjelaskan. Sekarang gimana keadaannya? Nanti setelah minum obat langsung membaik. Saya catat sebentar resep obatnya nanti tinggal Bapak kasihin di bawah ya. Arhan mengangguk. Kini dia beralih menatap Raya yang masih meringis kesakitan. Ibu makannya dijaga ya. Jangan makan yang pedas-pedas dulu. Makan yang sehat-sehat aja ya. Ucap dokter tersebut. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Kalau begitu saya permisi. Dokter itu pun pergi dan masuklah Mita dengan raut wajah khawatirnya. Raya kenapa? Magenya kambuh, Bun. Ya Allah, kan udah dibilang makannya dijaga. Jangan makan pedes mulu kamu. Bandel banget sih. Bunda orang lagi kesakitan malah dimarahin. Bukan begitu, Ray. Kamu ini kan mau program hamil, ya harus jaga kesehatan jangan makan sembarangan mulu. Arhan hanya menyimak ibu dan anak yang tengah berdebat. Raya akhir-akhir ini memang bandel suka sekali makan pedas bahkan tanpa sepengetahuannya. Bawa balik aja anak ini, Han. Bunda Miles liatnya. Kalau dinasehatin susah banget. Ini Raya udah dengerin Bunda, ya Tuhan. Tuh kan nyaut. Man. Lei. Kau tegur Arhan ketika Raya bersiap menyahut kembali ucapan Bunda Mita. Bun, Arhan bawa pulang Raya ya. Biar lebih enak istirahatnya. Nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa, bawa aja. Tapi Bunda sendirian di sini jagain Ayah. Ayah udah sehat cuma nunggu darahnya stabil aja. Kalian istirahat aja di rumah apalagi besok kamu kan udah masuk kerja, Han. Ya udah kalau gitu, Arhan sama Raya pulang dulu ya Bun. Ya kalian hati-hati. Masih sakit nggak sayang? Sedikit. Usap-usap Mas. Pintanya yang langsung dituruti oleh Arhan. Kini mereka berbaring dengan posisi Arhan memeluk Raya dari belakang sambil mengusap-usap perutnya. Makanya kalau dibilangin itu didengerin. Kan udah aku bilang jangan makan pedes mulu, kamunya bandel banget. Mas aku lagi sakit loh. Lirih Raya tergiur sama makanan pedas kayak kemarin. Rasanya hambar Mas, kayak ada yang kurang kalau nggak makan pedas seharian tuh. Nah kan nyaut. Sini aku cium, bandel banget mulutnya nyaut terus. Ucapnya memegang wajah Raya agar menghadap ke arahnya lalu mencium bibir tipis milik istrinya itu. Mas, sakit ih. Makanya jangan bandel. Iya enggak. Sini aku usap-usap lagi. Arhan kembali mengusap-usap perut Raya. Perempuan itu hanya diam menikmati usapan tangan Arhan di perutnya. Besok aku udah masuk kerja. Mas, aku mau jujur sama kamu. Jujur apa sayang? Raya memegang tangan Arhan yang berada di atas perutnya itu hingga membuat usapannya berhenti. Jujur ya Mas. Setiap kamu ada jadwal penerbangan, hati aku rasanya khawatir banget. Aku takut kehilangan kamu. Aku takut kamu pergi ninggalin aku. Dan aku takut kalau itu menjadi hari terakhir buat aku ketemu sama kamu. Setakut itu aku sekarang. Arhan tertegun.
Dia paham akan ketakutan istrinya, dia juga tahu resiko dari pekerjaan yang dia jalani. Tapi kematian adalah takdir yang tidak bisa dielak. Mau kerja apapun jika memang sudah waktunya, ia tetap akan mati. Mas paham apa yang kamu rasakan. Tapi sayang, Mas minta kamu selalu menyerahkan semuanya sama yang di atas. Dan jangan lupa berdoa untuk Mas agar diberikan panjang umur, keselamatan dan kelancaran supaya Mas bisa pulang ketemu kamu dalam kondisi utuh. Namun ada satu hal kita nggak bisa pungkiri yaitu kematian. Kamu tahu bukan kalau kematian adalah takdir yang kita sebagai manusia nggak bisa mengelaknya. Jika Mas kembali tanpa nyawa, Mas harap kamu menerimanya dengan ikhlas karena itu sudah takdirnya. Jangan ngomong gitu, Mas. Aku jadi semakin takut buat lepasin kamu kerja. Arhan terkekeh, dia mengecup punggung tangannya Raya. Udah mending sekarang kamu istirahat sambil Mas usap-usap. Terima kasih ya Mas. Ucap Raya menciptakan senyuman di bibirnya Arhan. Sama-sama sayang. Raya tidak tahu bahwa Arhan juga memiliki ketakutan yang sama. Arhan takut jika dia tidak bisa melihat Raya lagi. Arhan takut kalau Raya akan pergi meninggalkannya. Ketakutan itu sebagai bukti